warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahira Kusumawardhani dengan NIM 222111240 dari kelas S6F. Di sini saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Bantuan Hukum Ekonomi Syariah. Saya akan mereview buku yang berjudul Bantuan Hukum dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, karya Dr. Supriyanta, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, yang diterbitkan oleh Unisri Press pada tahun 2020. Buku ini secara sistematis membahas mengenai konsep bantuan hukum dan berbagai alternatif penyelesaian sengketa atau alternatif dispute resolution yang menjadi bagian penting dalam sistem hukum di Indonesia. Langsung saja pada bab pertama, yaitu pendahuluan. Di sini penulis memaparkan pengertian bantuan hukum serta sejarahnya di Indonesia. Bantuan hukum awalnya merupakan konsep yang berkembang di negara-negara barat dengan berbagai istilah seperti legal aid, legal assistance, dan legal service yang masing-masing memiliki cakupan yang berbeda. Kemudian di Indonesia bantuan hukum lebih dikenal sebagai jasa hukum yang diberikan oleh advokat kepada masyarakat yang membutuhkan, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Selain itu, pada bab ini juga dijelaskan dasar hukum bantuan hukum dalam sistem hukum positif, mulai dari masa HIR hingga Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta bagaimana aturan ini diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Selanjutnya, bab 2 membahas mengenai profesi advokat yang memiliki kedudukan penting dalam sistem peradilan. Secara historis, advokat merupakan profesi yang tertua dan dikenal sebagai officium nobile atau jabatan yang mulia, dikarenakan berperan dalam menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak kliennya. Sebelum diberlakukan UU Nomor 18 Tahun 2003, terdapat berbagai istilah yang digunakan seperti pengacara, penasihat hukum, dan konsultan hukum. Namun, sejak diberlakukan Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003, semua istilah tersebut disepakati menjadi satu istilah, yaitu advokat. Bab ini juga menjelaskan hak dan kewajiban advokat, mekanisme pengangkatannya, serta sanksi dan pemberhentian yang bisa dikenakan apabila advokat melanggar kode etik. Selanjutnya, bab 3 mengulas secara mendalam bagaimana bantuan hukum diterapkan dalam proses peradilan pidana sesuai dengan KUHP. Sejak diberlakukannya KUHP, sistem peradilan pidana di Indonesia menganut prinsip Integrated Criminal Justice System, di mana koordinasi antara berbagai aparat penegak hukum menjadi kunci utama dalam menegakkan keadilan. Dalam bab ini, penulis juga menyoroti peran penasihat hukum dalam setiap tahap proses pidana. Pada tahap penyidikan, tersangka memiliki hak untuk didampingi penasihat hukum sejak awal agar hak-haknya terlindungi. Saat memasuki tahap penuntutan, peran penasihat hukum menjadi lebih strategis dalam membela kepentingan klien. Sedangkan dalam tahap pemeriksaan pengadilan, penasihat hukum bertugas menyampaikan pembelaan untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan. Lalu, bab 4 berfokus pada mekanisme bantuan hukum dalam perkara perdata. Berbeda dengan peradilan pidana, peradilan perdata lebih banyak melibatkan kepentingan individu dalam sengketa hukum. Dalam sistem perdata, prosesnya diawali dengan pemberian surat kuasa kepada advokat agar dapat mewakili klien di pengadilan. Kemudian, advokat membantu dalam penyusunan surat gugatan yang menjadi dokumen penting dalam perkara perdata. Selain itu, strategi pembuktian menjadi aspek penting dalam memenangkan perkara. Penulis menjelaskan berbagai alat bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi, seperti bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Setelah melewati proses peradilan, dalam bab 5 akan mengulas mengenai putusan hakim dan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan yang dikeluarkan. Dalam dunia peradilan, putusan hakim memiliki sifat yang mengikat, namun dalam beberapa kondisi, pihak yang merasa dirugikan oleh putusan hakim dapat mengajukan upaya hukum seperti banding, kasasi, atau peninjauan kembali untuk mencari keadilan yang lebih tinggi. Dalam bab ini juga memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana proses hukum dapat berlanjut setelah putusan hakim dikeluarkan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan putusan atau eksekusi yang dibahas dalam bab 6. Eksekusi didefinisikan sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Penulis juga menjelaskan berbagai jenis eksekusi yang mana eksekusi ini dilakukan dalam berbagai bentuk tergantung pada jenis perkara yang dihadapi.
Ada eksekusi real yang langsung menjalankan isi putusan, eksekusi pembayaran uang yang seringkali melibatkan sita eksekusi dan lelang, serta eksekusi perbuatan tertentu. Selain itu, bab ini juga menguraikan asas-asas eksekusi serta tantangan yang sering dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penulis juga menyoroti pentingnya proses eksekusi sebagai tahap akhir dari penyelesaian sengketa untuk memastikan keadilan benar-benar terwujud. Salah satu bab terpenting dalam buku ini adalah bab 7 yang membahas tentang Alternative Dispute Resolution atau ADR yang bisa disebut juga penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Terdapat berbagai metode ADR seperti mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Dibandingkan dengan litigasi yang seringkali memakan waktu lama dan biaya tinggi, ADR menawarkan solusi yang lebih cepat, murah, dan fleksibel. Keunggulan-keunggulan ADR ini menjadikannya sebagai alternatif yang semakin banyak digunakan dalam menyelesaikan sengketa di berbagai bidang. Yang terakhir, bab 8 sekaligus menjadi bagian penutup dalam buku ini yang membahas mengenai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ditegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab dalam menyediakan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membentuk pos bantuan hukum di pengadilan negeri. Dengan adanya undang-undang ini bertujuan untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat tanpa terkecuali. Secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan dari review buku ini bahwa akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental bagi setiap individu. Dengan adanya berbagai mekanisme hukum, baik litigasi maupun non-litigasi, diharapkan bisa menjadi upaya untuk mewujudkan keadilan yang efektif dan merata bagi seluruh masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.